Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan keempat atau pertemuan kita yang keempat di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, di pekan ini tema kita adalah udara. Dan kita akan membahas tentang jenis-jenis angin. Ya, seperti biasa teman-teman, sebelum Ibu Siti menjelaskan materi matematika, kita akan bahas sedikit ya tentang tema kita di pekan ini. Nah, sebelum kita bahas tentang jenis-jenis angin, kita harus tahu dulu apa sih angin itu. Ya, angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis angin. Yang pertama ada angin tetap. Nah, angin tetap ini adalah angin yang berhembus secara tetap sepanjang tahun. Lalu ada angin muson. Ya, angin muson ini adalah angin yang berhembus secara periodik minimal 3 bulan sekali. Nah, angin muson ini ada dua ya teman-teman, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Kemudian ada angin lokal. Nah, angin lokal ini adalah angin yang dipengaruhi oleh daratan, perairan, panas matahari, dan juga tekanan udara. Kemudian ada angin fon. Angin fon ini angin yang dipengaruhi karena adanya hujan orografis. Nah, hujan orografis adalah hujan yang terjadi di sekitar sisi lereng pegunungan. Ya, ini ya teman-teman hujannya. Kemudian ada angin lembah dan angin gunung. Ya, angin lembah itu adalah angin yang berhembus dari lembah menuju gunung, dan kalau angin gunung adalah kebalikannya, yaitu angin yang berhembus dari gunung menuju lembah. Kemudian ada angin darat. Ya, dari namanya saja kita sudah tahu ya kalau angin darat ini adalah angin yang berhembus dari daratan menuju laut. Nah, angin darat ini biasa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan di laut pada malam hari, karena memang angin darat ini terjadinya pada malam hari. Kemudian ada angin laut. Nah, angin laut ini kebalikan daripada angin darat, yaitu angin yang berhembus dari laut menuju daratan. Dan angin ini terjadi pada siang hari. Kemudian ada angin tornado. Angin tornado ini adalah contoh dari angin siklon. Angin siklon itu mempunyai sifat yang merusak. Jadi setiap daerah yang dilewatin angin siklon itu akan mengalami kerusakan. Nah, contoh lain daripada angin siklon ini adalah angin topan. Nah, ini adalah dampak negatif dari angin. Angin yang sangat kencang menyebabkan pohon tumbang dan infrastruktur umum seperti jalanan, jembatan, jaringan listrik, dan sebagainya akan menjadi rusak. Nah, contohnya pada gambar ini. Ini adalah situasi daerah yang habis diterjang angin topan, ya. Lihat jalanannya jadi rusak, pohonnya tumbang, tiang listriknya juga tumbang, ya. Jadi angin tornado, angin topan itu mempunyai sifat yang merusak. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan menuju materi matematika. Nah, teman-teman,
pekan lalu kalian sudah belajar tentang simbol dan nama bilangan puluhan ya. Nah, pekan ini kalian juga akan belajar tentang simbol dan nama bilangan ratusan. Ya, teman-teman, kita harus tahu dulu nih, bilangan ratusan itu yang bagaimana sih? Nah, kalian pernah belajar ada bilangan yang hanya terdiri satu angka saja, ya. Nah, ini kalau dia cuma satu angkanya itu disebut dengan bilangan satuan. Nah, kalau dua angka seperti ini, ada angka 1 dan angka 3 seperti ini, dia disebut dengan bilangan puluhan. Kemudian bagaimana kalau dengan angka ratusan? Ya, jadi kalau angka ratusan itu angkanya ada 3. Nah, ini disebut dengan bilangan ratusan. Teman-teman, bilangan ratusan ini juga punya simbol dan nama bilangan. Sebagai contoh, tadi Ibu Siti akan memberi contohkan pada kalian angka 135. Nah, ini adalah simbol dari 135. Sedangkan namanya bagaimana? Ya, namanya ditulis dengan huruf seperti ini, 135. Ya. Oke, ini adalah simbol bilangan, sedangkan yang ini adalah nama bilangannya. Ya, paham ya teman-teman? Oke. Sebagai contoh, ini Ibu Siti akan memberikan kalian beberapa contoh menuliskan nama bilangan ratusan. Misalnya 125. Nah, 125 ini adalah simbol dari bilangan 125, sedangkan namanya ditulis dengan huruf 125. Oke. Nah, 132. Nah, 132 simbolnya ada angka 1, 3, dan 2. Ya. Sedangkan nama bilangannya adalah 132. Jadi bilangan ini mempunyai nama 132. Kemudian ada 147. Tulis dengan angka 147. Ada angka berapa lagi di sana? Ada angka 206. Ya. Nama bilangannya adalah 206. Kemudian ada 289. Ditulis dengan huruf 289. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah simbol bilangan ratusan, sedangkan ini adalah nama bilangan ratusan, ditulis dengan huruf. Oke, paham ya yang ini? Oke, kemudian kita juga akan mempelajari cara membandingkan bilangan ratusan. Jadi pekan ini kita ada 2 materi ya. Yang pertama tadi pengenalan simbol dan nama bilangan ratusan. Yang kedua ini adalah membandingkan bilangan ratusan. Nah, untuk membandingkan bilangan ratusan, kita bisa memperhatikan letak ketiga bilangan tersebut. Misal, Ibu Siti menuliskan bilangan 135. Perhatikan letak ketiga bilangan tersebut. Angka 1 itu merupakan adalah bilangan pertama. Angka 3 itu adalah bilangan kedua. Kemudian angka 5 adalah bilangan ketiga. Nah, teman-teman, untuk membandingkan bilangan cukup perhatikan letak ketiga bilangan tersebut. Yang paling depan ini adalah bilangan pertama, yang di tengah adalah bilangan kedua, yang di belakang adalah bilangan ketiga.
Jika bilangan pertama tidak sama, maka bisa dilihat mana yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi kalau kita mau membandingkan dua bilangan, nih kita bisa perhatikan angka yang pertama dulu itu sudah sama atau tidak. Kalau tidak sama, perhatikan saja yang mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian, jika bilangan pertama sama, maka bisa dilihat bilangan kedua, mana yang lebih besar atau lebih kecil. Jika kita membandingkan dua bilangan, kemudian bilangan pertamanya sama nih. Nah, kita bisa melihat bilangan yang kedua, mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian, jika bilangan pertama dan bilangan kedua sama, maka bisa dilihat bilangan yang ketiga. Nah, mana yang lebih besar atau lebih kecil? Nah, jika membandingkan dua bilangan, kemudian bilangan yang pertama itu sama, bilangan kedua itu sama. Nah, kita tinggal lihat bilangan yang ketiga, nah mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, sebagai contoh ya, Ibu Siti akan membandingkan bilangan 125 sama 245. Perhatikan angka bilangan pertamanya. Yang ini 1 dan yang ini 2. Nah, sudah kelihatan bukan? Nah, 1 lebih besar atau lebih kecil daripada angka 2? Karena bilangan pertamanya tidak sama. Tinggal dilihat yang mana yang lebih besar atau lebih kecil. Ya, betul. 1 ini lebih kecil daripada 2. Maka kita bisa langsung menuliskan simbol perbandingannya, yaitu lebih kecil. Kemudian Ibu Siti akan membandingkan bilangan 234 dan 225. Kita perhatikan bilangan pertamanya, yang ini 2, yang ini 2. Berarti bilangan pertamanya sama. Maka kita beralih ke bilangan kedua. Nah, bilangan kedua yang ini 3, yang ini 2. Yang mana lebih besar atau lebih kecil? Ya, betul. 3 lebih besar. Maka langsung kita bisa taruh bilangan maksud Ibu Siti, kita bisa langsung membandingkan bahwa 234 ini lebih besar. Paham? Paham? Kita coba lagi ya. Kemudian Ibu Siti akan membandingkan bilangan 146 dan 148. Perhatikan bilangan pertamanya sama ya ternyata. Kemudian bilangan keduanya, wah ternyata bilangan keduanya juga sama. Wah, tinggal bilangan yang ketiga. Perhatikan bilangan ketiga ada 6 dan 8. 6 lebih besar apa lebih kecil daripada angka 8? Ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil sudah kelihatan, maka 146 ini lebih kecil. Maka simbol perbandingannya seperti ini, lebih kecil. Kita coba lagi ya. Ada 185 dan 145. Ayo, 185 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 145? Ya, perhatikan saja letak bilangannya. Nih, bilangan pertama sama. Bilangan kedua ternyata ini lebih besar. Maka bilangan 185 itu lebih besar. Paham? Insya Allah kalian paham. Kita coba ya sekali lagi. Ibu Siti akan membandingkan 252 dengan 254. Ayo, simbol perbandingan yang cocok untuk membandingkan dua bilangan ini yang mana? Ya,
252 itu lebih kecil daripada 254. Karena bilangan pertamanya sama, bilangan keduanya juga sama, tapi bilangan ketiganya ini lebih kecil daripada ini. Ya teman-teman, paham? Oh iya, kalian masih ingat bukan kalau simbol perbandingan lebih kecil itu mulutnya terbuka kemana? Ya betul, ke kanan. Kalau dia lebih besar itu simbol perbandingannya mulutnya terbuka ke kiri. Ya, ini ya, simbol perbandingan sudah Ibu Siti jelaskan di pekan lalu. Oke teman-teman. Oke. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti ya teman-teman. Amin. Sampai bertemu lagi pekan depan, dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.